Hari ini kita akan masuk di dalam bagian terakhir dari seri khotbah Let the Fire Fall. Biarkan apinya turun. Dan di dalam bagian yang terakhir, yang keempat ini, saya mau bagikan kepada kita semua tentang revival fire. Tentang api kebangunan rohani, api revival. Ini penting sekali karena Tuhan yang kita sembah adalah the God of revival. Allah atas kebangunan rohani. Allah revival, Allah kebangkitan. Mari kita baca Yohanes 11 ayat 23 sampai 26. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan. Anda perhatikan baik-baik, Yesus ngomong, akulah kebangkitan. I am the resurrection. I am the revival. Jadi Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan kebangkitan. The God of revival. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Anda pegang itu. Jadi walaupun kematian sempat terjadi, tapi Yesus ngomong ia akan hidup. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, ini satu question, satu pertanyaan yang Tuhan ajukan kepada kita semua. Percayakah saudara bahwa Tuhan yang engkau sembah adalah the God of revival? Tuhan kebangkitan. Karena dia ngomong, aku kebangkitan. Do you believe? Percayakah saudara akan hal ini? Kalau Anda renungkan, sebenarnya pada waktu itu kisahnya adalah saudaranya Maria dan Marta, namanya adalah Lazarus, sakit keras sampai meninggal. Dan bahkan pada waktu itu Lazarus sudah meninggal sampai 4 hari. Jadi keadaannya sudah parah, keadaannya sudah rusak. Tapi yang luar biasa, Tuhan Yesus datang. Dan dia ngomong, akulah kebangkitan. Kata kebangkitan dalam bahasa aslinya itu adalah anastasis. Jadi kalau dia ngomong bahwa akulah kebangkitan, maka sebenarnya Yesus itu berkata bahwa Yesuslah sang anastasis, sang kebangkitan. Ya, yang namanya kebangkitan itu artinya tadinya sudah mati, terus hidup kembali. Bangun kembali. Berarti juga pemulihan. Jadi kalau Yesus ngomong, I am the anastasis. Aku adalah kebangkitan. Artinya segala sesuatu yang mati, dia punya kuasa untuk membangkitkan. Kalau saudara percaya, maka semua yang sempat mati di dalam hidup saudara akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Oke, apakah saudara percaya? Karena setiap orang kadang-kadang di dalam perjalanan hidup ngalami yang namanya dalam hidupnya ada Lazarus yang mati. Masing-masing dari kita beda-beda. Buat Maria dan Marta yang mati itu saudaranya namanya Lazarus. Mungkin buat saudara yang mati adalah impian dan harapan saudara sempat kandas. Sehingga Anda secara manusia berpikir sudah gak mungkin lagi itu bisa tercapai, bisa tergenapi. Tapi hari ini Yesus sang anastasis berkata, semua yang sempat mati itu hidup kembali. Visi yang secara manusia sudah tidak mungkin untuk tercapai, tidak mungkin untuk tergenapi. Tapi hari ini saya deklarasikan di dalam nama Yesus, sang anastasis itu, impianmu dihidupkan kembali. Harapanmu dibangkitkan kembali. Apa yang tidak mungkin,
Tuhan buat jadi mungkin. Oke? Kadang-kadang sebagian orang yang mati dalam hidupnya, sukacitanya. Yang hilang damai sejahteranya, kebahagiaannya. Karena masalah silih berganti. Sehingga saudara jadi begitu depresi, saudara jadi begitu tenggelam di dalam kesedihan. Sehingga seolah-olah sukacitamu sudah gak ada lagi. Tapi hari ini saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, sukacita yang sempat mati itu dihidupkan kembali. Sukacita dari surga diimpartasikan dalam hidup saudara. Damai sejahtera yang melampaui segala akal diberikan, memenuhi, bahkan berlimpah-limpah di dalam hidup saudara. Jadi Tuhan kita, sang anestesis, dia berkuasa membuat semua yang mati jadi hidup kembali. Bahkan saudara harus mengerti, dalam kesehatan juga sama. Apa yang sempat mati, mungkin yang mati adalah bagian tubuh tertentu, organ tertentu. Tapi saya mau ngomong sama saudara, sang anestesis, Yesus Kristus Tuhan kita, dia berkuasa untuk membuat yang mati jadi hidup kembali. Mungkin sudah berkata, Pak, tapi realitanya itu tidak mungkin. Realitanya nasi sudah jadi bubur. Nggak mungkin dibalik kembali. Coba Anda renungkan kisah Lazarus yang mati sudah 4 hari. Dia matinya bukan 5 menit yang lalu, bukan 15 menit yang lalu, tapi 4 hari. Anda renungkan kondisinya orang mati sudah 4 hari. Itu sudah mulai kondisinya sudah gak bagus. Ya sudah dalam kondisi yang rusak. Organ tubuhnya sudah rusak. Sistem tubuhnya sudah rusak. Akan tetapi ketika Yesus sang anastasis, sang kebangkitan datang. Kemudian berkata, Lazarus, kamu hidup kembali. Lazarus, kamu bangkit kembali. Ajaibnya Lazarus hidupnya bukan dalam kondisi yang mengenaskan, menyedihkan kondisi tubuhnya. No, tetapi semua yang rusak diperbaiki utuh kembali, disempurnakan kembali. Jadi hari ini kalaupun dalam hidup saudara kondisinya nasi sudah jadi bubur, tolong dengarkan saya baik-baik. Yesusmu, sang anestesis itu berkuasa bahkan membuat bubur jadi nasi kembali. Karena dia juga berkuasa membuat air jadi anggur. Jadi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Jadi artinya semua yang sudah terlanjur, semua yang sudah tidak mungkin dibalik secara manusia, tapi dia berkuasa untuk membalik yang tidak mungkin terbalik. Untuk membalik yang terlanjur. Hari ini saya deklarasikan kebangkitan terjadi dalam hidup saudara. Bahkan kalau saudara renungkan, dalam Alkitab bukan hanya Lazarus yang matinya baru 4 hari. Dalam kitab Yeskiel ditulis tentang tulang-tulang kering yang mati. Benar? Dan kalau itu sudah sampai jadi tulang-tulang kering, berarti dagingnya sudah nggak ada. Berarti itu matinya bukan cuma sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, tapi sudah bertahun-tahun. Itu sudah jadi tulang-tulang yang kering. Yang luar biasa, sekalipun sudah jadi tulang yang kering, tapi ketika Roh Kudus berhembus, ketika Roh Allah bergerak, maka tiba-tiba tulang yang kering itu muncul dagingnya, muncul urat syarafnya, tertutup kulitnya, dan kemudian nafas hidup masuk, dan kemudian tulang kering itu dibangkitkan jadi satu barisan tentara Allah yang hidup. Jadi tulang-tulang kering sekalipun bisa dihidupkan oleh Tuhan kita, sang anestesis. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Bisa jadi dalam hidup saudara saat ini, seolah-olah kondisinya sudah seperti kayak tulang-tulang kering yang tidak ada lagi pengharapan.
Karena masalah yang kau alami bukan setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun. Sampai terkuras semua energi, terkuras semua iman saudara sudah habis, terkuras semua semangat saudara sudah kering, terkuras semuanya, pengharapan sudah tidak ada. Tapi hari ini alami encounter, alami perjumpaan dengan the God of Revival, dengan Yesus Sang Anastasis. Maka semua yang sempat mati dalam hidup saudara akan dihidupkan kembali. Terima kuasa Allah, terima kuasa Tuhan saat ini menghidupkan dan membangkitkan saudara. Anda harus mengerti buat the God of Revival, buat Yesus Sang Anastasis, yang namanya membangkitkan yang mati, itu adalah passionnya, itu adalah hatinya, itu adalah kerinduannya. Makanya dimanapun dia berada, selalu yang dia lakukan adalah pelayanan kebangkitan. Revival ministry. Jadi waktu dia ketemu sama anak muda di Nain yang mati, langsung hatinya tergerak untuk membangkitkan. Sehingga yang mati hidup kembali. Lazarus yang mati juga hidup kembali. Kalau dia ketemu sama orang buta, langsung hatinya bergerak melakukan revival ministry, pelayanan kebangkitan. Sehingga mata yang sudah mati bisa melihat kembali. Kalau ketemu orang lumpuh, langsung kuasanya bekerja. Sehingga yang lumpuh berjalan kembali. Kaki yang sudah mati sekarang hidup kembali. Jadi itu adalah hatinya. Jadi hati Yesus menyala-nyala dengan api revival untuk membangkitkan semua yang mati, yang ada di sekeliling saudara, di sekeliling Yesus, dibuat bangkit dan dibuat hidup kembali. Karena itu hari ini saya percaya, setiap kita yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, Sang Anastasis itu, saya mau deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi, Anda dihidupkan kembali. Pekerjaanmu dihidupkan kembali. Keuanganmu dihidupkan kembali. Masa depan saudara dihidupkan kembali. Kelompok sel saudara, pelayanan saudara dihidupkan kembali. Hubungan pribadi saudara dengan Tuhan yang bahkan mungkin sempat putus, sempat kandas, tapi hari ini dihidupkan kembali. Anda mengalami spiritual revival. Anda mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Karena Yesus Sang Anastasis bekerja dan membangkitkan saudara. Amin. Tahukah saudara bahwa Tuhan bukan hanya mau membangkitkan kita, tetapi Tuhan juga mau memakai kita untuk membangkitkan semua yang mati yang ada di sekeliling kita. Sama seperti kita dibangkitkan, Tuhan mau memakai kita membangkitkan. Oke, kita pertama ngalami yang namanya dibangkitkan terlebih dahulu. Kita ngalami encounter dengan Yesus Sang Anastasis. Tapi setelah itu kita bawa perjumpaan pribadi itu. Kita bawa orang-orang di sekeliling kita untuk juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Sang Anastasis itu. Sehingga melalui hidup kita, orang-orang di sekeliling kita yang terhilang, mereka diselamatkan. Mereka yang sakit menerima kesembuhan. Mereka yang sudah kandas, sukacita hidupnya, pengharapannya sudah hilang, imannya sudah melempem. Mereka dibangkitkan kembali, semangatnya dikobarkan kembali, impiannya dihidupkan kembali, harapannya dinyalakan kembali. Melalui hidup saudara, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Melalui hidup saudara, pelayanan revival diimpartasikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Dan saya percaya ini babak baru yang Tuhan mau kerjakan. Jadi bukan hanya tentang diri kita. Kita yang dibangkitkan, kita yang disembuhkan, kita yang diberkati. Yes, yes, yes. Tuhan mau kerjakan itu tentunya buat kita. Tapi enggak cuma sampai di situ. Tuhan mau bawa kita ke level yang berikutnya. Melalui kita orang lain dibangkitkan. Kita yang dipakai untuk menghidupkan. Kita yang dipakai untuk menyembuhkan. Kita
yang dipakai untuk membangkitkan. Itu rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan doa saya, saudara semua tanpa terkecuali yang mendengar firman Tuhan ini, Anda mengalami encounter, perjumpaan dengan Yesus Sang Anastasis, dan Anda semua dibangkitkan dan dipakai Tuhan membangkitkan semua yang mati di sekeliling kita, dihidupkan kembali. Amin. Nah, tapi untuk kita bisa dipakai untuk pelayanan kebangkitan ini, untuk menghidupkan dan membangkitkan orang-orang yang di sekeliling kita, api revival, api untuk membangkitkan, api pelayanan revival itu harus menyala terlebih dahulu di dalam roh kita. Harus berkobar terlebih dahulu di dalam hati kita. Ya, ada 3 penyebab api revival padam. Ada 3 penghalang seseorang tidak bisa dipakai Tuhan untuk melakukan pelayanan revival kepada orang-orang di sekelilingnya. 3 penghalang yang membuat kita tidak bisa dipakai Tuhan untuk menghidupkan, membangkitkan orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekeliling kita. Ya, jadi ini penghalang harus disingkirkan dulu, baru kita bisa dipakai Tuhan untuk membangkitkan juga. Sehingga bukan kita cuma dibangkitkan, tapi kita juga membangkitkan. Apa 3 penghalang itu? Yang pertama, gagal menangkap isi hati Tuhan. Nah, saudara harus ngerti, untuk seseorang bisa melakukan, dipakai Tuhan melakukan pelayanan revival, membangkitkan yang mati yang di sekelilingnya, itu butuh hati revival. Jadi kalau kita gagal menangkap hati revivalnya Yesus Sang Anastasis, maka kita juga gak tergerak. Kita gak ada hati, kita gak tersentuh, gak ada kesediaan, gak ada kerelaan bisa dipakai oleh Tuhan. No. Coba saudara renungkan, apa itu hati Tuhan? Apa itu yang ada di hati Yesus Sang Anastasis? Hatinya jelas, yaitu belas kasihan pada orang-orang sekelilingnya. Makanya kalau dia ngelihat orang di sekelilingnya butuh, Yesus gak bisa diam. Yesus pasti tolong, Yesus pasti bergerak, Yesus pasti do something. Itu hati Yesus. Bahkan ketika dia ngelihat anak-anaknya manusia binasa karena dosa, dia gak bisa diam di surga, nyaman menikmati suasana surga. Dia ambil keputusan turun ke dunia, jadi manusia. Dan Alkitab mengatakan anak manusia, Yesus Kristus Sang Anastasis itu datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dia bukan cuma duduk nunggu yang terhilang, tapi dia datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Itu hatinya. Hatinya adalah hati belas kasihan. Sehingga melalui hidupnya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dia punya hati untuk menolong, dia punya hati untuk jadi berkat, dia punya hati untuk membangkitkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang membutuhkan. Dan doa saya, hati yang penuh belas kasihan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, itu diimpartasikan dalam hidup saudara. Mulai hari ini hatimu gak kebal lagi. Mulai hari ini hati saudara gak tanpa rasa lagi. Mulai hari ini ada sentuhan ilahi. Mulai hari ini ada zaman hati Tuhan. Mulai hari ini ada impartasi hati Tuhan di dalam hati saudara. Ada impartasi belas kasihan Tuhan di dalam hati saudara. Sehingga mulai saat ini, ketika saudara melihat keluarga saudara belum diselamatkan, Anda bisa merasakan hati Tuhan untuk bergerak, bersaksi, berdoa, dan melakukan sesuatu. Sehingga keluargamu itu bisa menerima anugerah keselamatan. Kalau Anda melihat orang di sekeliling saudara sedang membutuhkan, kita gak cuma cuek. Tapi karena ada impartasi hati Tuhan, maka kita bergerak sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan, kita jadi saluran berkat. Menguatkan yang lemah, menolong yang membutuhkan. Sehingga melalui hidup kita ada orang-orang yang mengalami kelegaan, mengalami kelepasan, mengalami kesembuhan. Ada pengharapan baru di dalam hidup mereka. Doa saya, hati yang seperti itu diimpartasikan dalam hati saudara. Jangan sampai gagal
menangkap hati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, penghalang kita bisa dipakai Tuhan. Penyebab kenapa api revival padam, karena terlalu fokus sama diri sendiri. Only me and me again. Oke, kita baca dulu 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi sudah dikasih tahu dan dinubuatkan pada akhir zaman. Sekarang kita itu di akhir zaman. Jadi ayat ini bicara tentang kita. Akan datang apa? Masa yang sukar, yes. Dunia sekarang sedang masuk dan mengalami yang namanya masa sukar. Masa kesesakan. Nah, mari kita lihat dalam masa seperti itu, seperti apa kondisi kebanyakan orang. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi fokusnya cuma dirinya sendiri. Yang dikejar cuma dirinya sendiri. Yang dipikirkan cuma dirinya sendiri. Dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Jadi ini keadaan banyak orang di akhir zaman. Karena melewati masa yang sukar, akibatnya kehidupan jadi sukar. Coba Anda renungkan yang terjadi sekarang di dunia sejak masa pandemi ini. Banyak orang menghadapi masa yang sukar. Hidupnya jadi lebih susah. Dan akibatnya hidupnya keras. Dan di dalam kondisi seperti ini ada godaan yang sangat besar dalam hidup kita untuk turn to word ourselves. Untuk hanya mikirin diri kita sendiri. Yang penting aku selamat deh. Yang penting aku deh. Yang penting aku. Yang penting diri kita sendiri. Kalau sudah kita hanya fokusnya sama diri kita sendiri, maka kita tidak bisa dipakai Tuhan untuk pelayanan revival. Kita tidak bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan yang sakit, untuk menolong yang membutuhkan, untuk menyelamatkan yang terhilang. Ngapain mikirin orang lain? Pokok yang penting mikirin saya sendiri, diri kita sendiri. Saudaraku, hari ini sadari godaan untuk mikirin hanya diri kita sendiri. Itu sesuatu yang harus kita bisa tolak, harus kita bisa patahkan. Hari ini saya tantang saudara ambil keputusan, bukan fokus sama diri sendiri, fokus sama Tuhan. Fokuslah sama kerajaan Allah seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Love God, love people with passion. Jadi yang paling utama fokusnya mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang berikutnya fokusnya adalah mengasihi jiwa-jiwa. Saudara, utamakan kerajaan Allah. Karena Matius 6 ayat 33 berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Banyak orang kebalik, cuma mikir dirinya sendiri, akhirnya kering kerontang. Kalau kita cuma mikirin diri sendiri ya sudah, Tuhan gak kotak-katik, tapi you are on your own. Anda berjuang sendiri, Anda berusaha sendiri. Dan kalau kita sendiri tanpa Tuhan, siapa kita? Tanpa Tuhan kita gak bisa bertahan. Tanpa Tuhan kita akan roboh dan rebah. Tapi kalau saudara jalan sama Tuhan, walaupun kayaknya susah, walaupun itu perlu menyalipkan kedagingan kita, kita mau mengutamakan Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah. Kita mau jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Saya mau ngomong, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan Anda akan dipakai melakukan pekerjaan yang besar. Bersama Tuhan Anda akan melihat ada anugerah, ada kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam hidup saudara. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, penyebab kita gak bisa dipakai Tuhan untuk pelayanan revival. Penyebab api revival padam adalah tidak membereskan kekecewaan. Saya itu perhatikan dan saya sudah ketemu sama orang-orang yang sangat talented, sangat brilian, sangat hebat, sangat kreatif, sangat inovatif.
Tapi sayangnya entah kenapa gak bisa membereskan kekecewaannya. Padahal mereka tahu firman Tuhan. Anak Tuhan harus mengampuni. Anak Tuhan harus membereskan kekecewaan. Tapi entah gimana, tahu beda sama benar-benar melepaskan, membuang, membersihkan kekecewaan dari hatinya. Akibatnya terus dari hari ke hari. Yang namanya orang hidup ya pasti terjadi yang namanya salah paham, benturan, kekecewaan. Itu tidak terelakkan. Tapi karena gak dibersihin, karena gak dibereskan, tambah hari tambah menumpuk. Tambah menumpuk, bebannya tambah berat. Orang kalau kecewa itu beban hidupnya berat. Lagi ngapain sedikit, wah sensitif. Lagi ngapain sedikit langsung mikirnya negatif. Saya sudah melihat seberapapun talentanya, seberapapun giftednya, hebatnya, briliannya, inovatifnya, kreatifnya seseorang. Tapi kalau tidak bisa membereskan kekecewaannya, pada akhirnya dia nggak bisa maju lagi ke babak berikutnya. Pada akhirnya hidupnya kandas, pelayanannya pasti kandas, kehidupan rohaninya pasti kandas, imannya pasti kandas, nggak bisa bertahan karena kekecewaan akan mengeringkan hidup kita. Itu yang dialami oleh Musa. Musa, saya yakin ketika dia lari dari Mesir dan ada di padang gurun Midian, dia bukan hanya sembunyi dari Firaun yang mengejar mau membunuh dia. Tapi Musa, ada bagian dari Musa juga, saya yakin dia kecewa sama bangsa Israel. Kenapa? Masih ingat gak kisahnya? Yang Musa lakukan adalah dia bunuh orang Mesir karena dia mau bela bangsanya, orang Israel. Jadi yang dia lakukan itu semuanya untuk bangsanya. Tapi yang melaporkan sehingga dia ketahuan, itu juga bangsanya. Jadi mereka yang dia bela, mereka yang mencelakai dia. Saya yakin saudaraku itu ngena di hati Musa. Dan itu menimbulkan kekecewaan. Jadi untuk Musa mau balik lagi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Dalam hatinya itu sebuah penghalang yang besar. Kekecewaan itu menghalangi luar biasa. Karena kekecewaan itu, Musa tertahan di padang gurun 40 tahun. Dia stuck di sana. Dia tidak bisa mengalami breakthrough. Dia tertahan, gak bisa maju ke level berikutnya. Gara-gara kecewa. Saya perhatikan banyak orang stuck dalam hidupnya. Dalam perjalanan imannya. Gak bisa mengalami terobosan ke level berikutnya. Gak bisa dibawa Tuhan pada kemuliaan berikutnya. Kenapa? Mengizinkan kecewa. Mulai hari ini, saya tantang saudara, bereskan kecewa, buang itu, bersihkan dari hati saudara. Dan mulai hari ini, semua tembok stagnasi akan dihancurkan dan dipatahkan. Mulai hari ini, Anda akan dibawa Tuhan terbang tinggi, melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Amin. Nah itu 3 penyebab api revival padam. Nah sekarang, saya ingin ajak saudara maju lagi. Ya, rahasia mengobarkan api revival. Karena untuk kita dibangkitkan dan membangkitkan, dipakai Tuhan membangkitkan yang ada di sekeliling kita, butuh api revival itu berkobar dalam spirit kita, dalam roh kita. Saya mau bagikan sama saudara 2 rahasia mengobarkan api revival dalam hati kita. Nomor 1, yang pertama, sadari bahwa Anda dilahirkan untuk revival. Sadarilah Anda dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan revival. Untuk membangkitkan yang mati. Untuk menyembuhkan yang sakit. Untuk menguatkan yang lemah. Untuk menolong yang membutuhkan. Untuk menyelamatkan yang terhilang. Itu panggilan kita. We are born for it. Ada orang berpikir bahwa mereka dilahirkan untuk musik. Ada yang berpikir mereka dilahirkan untuk olahraga. Untuk dunia olahraga. Mereka dilahirkan untuk memasak. Kenapa? Karena talentanya amazing sekali di situ. Tapi saya mau yakinkan buat anak-anak Tuhan. You are born again. Anda dilahirkan kembali. Ketika engkau percaya Yesus, kita itu lahir kembali. Setiap anak Tuhan lahir kembali. Dan Anda dilahirkan kembali itu. Tuhan punya tujuan. Yaitu untuk revival. Untuk jadi revivalist.
untuk membawa kebangunan rohani, untuk membawa kekuatan, untuk membawa pengharapan yang baru, untuk membawa pertolongan, untuk membawa kesembuhan, kebangkitan kepada orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Kita baca ya, Yesaya 49 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya. Jadi dibentuk, di-shape sejak dari kandungan, dipersiapkan untuk jadi hambanya. For a purpose. Tuhan punya tujuan. Untuk apa? Lihat, untuk mengembalikan Yakub kepadanya. Berarti sudah terhilang, sekarang dikembalikan lagi. Itu salah satu tujuannya. Dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Tadinya sudah tercerai-berai. Tapi sekarang dikumpulkan. Dipersatukan kembali. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan. Dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub. Dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Jadi bukan hanya sama suku-suku Yakub, orang-orang Israel, bukan hanya sama umat Tuhan yang terhilang, yang tercerai-berai. Tuhan ngomong, itu iya, tapi bukan cuma itu, terlalu sedikit kalau itu aja. Oke, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Terima panggilan ini, terima rencana Tuhan yang besar ini dalam hidup saudara. Anda dipanggil untuk mengumpulkan yang tercerai-berai, untuk menguatkan yang lemah. Anda dipanggil untuk menyelamatkan dan membawa keselamatan sampai bangsa-bangsa. Anda dan saya dipanggil jadi terang bagi bangsa-bangsa. Kita dipanggil dan diurapi jadi revivalist. Jadi sadari panggilan itu dan mulai kerjakan panggilan itu. Maka api revival akan semakin berkobar di dalam kehidupan saudara. Anda mungkin tanya gimana caranya kita mengerjakan panggilan itu. Sederhana, simple. Kita baca Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya mau ngomong sama saudara, pakai perkataan saudara untuk melakukan pelayanan revival. Pakai perkataan saudara untuk menguatkan yang lemah. Untuk menyembuhkan yang sakit. Coba saudara renungkan, bukankah itu yang dilakukan the revivalist? Yesus sang anestesis. Dia selalu gunakan perkataannya untuk apa? Menyembuhkan, untuk menguatkan, untuk membangkitkan, untuk melakukan mujizat, untuk mengerjakan keajaiban. Melalui apa? Perkataannya. Jadi pakai perkataan firman Allah dalam perkataan saudara untuk melakukan pelayanan revival, membangkitkan orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Dan di zaman kita sekarang ini ada platform yang sangat luar biasa sekali. Kalau Anda tahu menggunakannya, Anda pakai untuk berkata-kata, dampaknya powerful sekali. Yaitu sosial media. Di zaman media seperti sekarang ini, pakai semua platform sosial media saudara untuk bersaksi. Pakai platform sosial media saudara untuk menguatkan yang lemah, untuk menginspirasi, untuk menyembuhkan yang sakit, untuk menolong yang membutuhkan. Saya tantang saudara, doa sama Tuhan, minta Tuhan bukakan mata rohaniku supaya aku bisa pakai berbagai platform ini, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Gimana caranya saudara bisa dipakai untuk menguatkan yang lemah, untuk melakukan pelayanan revival. Saya percaya hikmat Tuhan datang dalam hidup saudara. Saya percaya api revival berkobar dalam hati saudara, dan melalui hidup saudara sangat banyak orang diubahkan hidupnya. Melalui hidup saudara engkau jadi terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Itu yang pertama. Yang terakhir, yang kedua, mau dipakai jadi kayu bakarnya Tuhan untuk mengobarkan api revival. Jadi kita harus mengerti supaya revival bisa berkobar,
Supaya api bisa terus menyala, bahkan tambah besar nyalanya, butuh kayu bakar. Karena kalau nggak ada kayu bakarnya, api yang sudah menyala pun bisa padam kembali. Jadi untuk revival bisa berkobar apinya, butuh orang-orang yang menyediakan dirinya dipakai oleh Tuhan. Jadi kayu bakarnya Tuhan, jadi alatnya Tuhan untuk membawa obor kebangunan rohani itu. Dan saya berdoa Andalah orangnya. Anda yang mau dipakai Tuhan, jadi kayu bakarnya Tuhan. Untuk dipakai membawa keselamatan buat keluarga saudara, membawa pertobatan, kesembuhan, pertolongan, pengharapan di antara teman-teman saudara, orang-orang di sekeliling saudara. Anda yang jadi kayu bakarnya supaya orang lain bisa diselamatkan, bisa dikuatkan, disembuhkan, diberkati hidupnya. Jadi kayu bakar Tuhan. Kalau Anda lihat di dalam sejarah, dalam gereja Tuhan, selalu ada orang-orang yang dipakai Tuhan jadi kayu bakarnya Tuhan. Ada 120 murid Yesus yang rela dipakai oleh Tuhan. Jadi kayu bakarnya Tuhan. Mereka berdoa. Dan terus berdoa. Sampai api itu turun. Api Roh Kudus turun. Di hari Pentakosta, mereka semua kepenuhan Roh Kudus. Ada lidah api di atas kepala setiap murid Yesus. Dan di situ banyak orang diselamatkan. Hari itu 3.000 jiwa diselamatkan. Sejak hari itu Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Karena ada 120 yang memulai. Ada 120 di saat yang lainnya gak peduli tentang revival. Apa itu revival? Yang penting selamat. Karena zaman itu membahayakan jadi orang Kristen. Di zaman itu baiknya sembunyi aja, baiknya cari selamat aja. Tapi 120 ini yang berseru-seru Tuhan. Let the fire fall. Biarkan apimu turun. Dan karena mereka jadi kayu bakarnya Tuhan, maka dunia menerima keselamatan. Maka ada terang bagi bangsa-bangsa. Di zaman kita sekarang ini, Tuhan juga pakai orang-orang untuk jadi kayu bakarnya Tuhan untuk membawa revival. Membawa pertobatan, keselamatan, membawa kesembuhan, kebangkitan. Masih ingat saudara evangelis Reinhard Bonnke? Waktu dia masih muda dia berseru, Tuhan pakai aku. Bawa revival untuk Afrika. Dan dia persembahkan hidupnya. Semuanya Tuhan pakai waktuku, pakai tenagaku, pakai semua yang ada dalam hidupku membawa api revival. Karena orang-orang seperti Reinhard Bonnke dan yang juga yang lainnya, maka revival melanda Afrika. Benua yang tadinya seolah-olah hopeless dan gak ada harapan. Tapi sekarang ada api kemuliaan Tuhan yang bersinar menyala di sana. Saya percaya Indonesia butuh orang-orang yang mau memberikan dirinya jadi kayu bakarnya Tuhan untuk membawa kebangunan rohani. Saya bersyukur di gereja kita. Bahkan di masa pandemi ini, ada orang-orang yang di saat yang lainnya cari aman, yang saat yang lainnya cuma mikirin diri sendiri. Tapi ada orang-orang yang memberikan dirinya jadi kayu bakarnya Tuhan. Meresikokan dirinya dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan yang sakit, merawat yang terluka. Salah satu yang sangat terkesan di hati saya adalah Dr. Dwi. Dr. Dwi ini adalah penanggung jawab. Dia yang handle ya pelayanan medis melalui KAP, Keluarga Allah Peduli, gereja kita. Dan Dr. Dwi ini yang mengkoordinasi dan melayani dan menghandle semuanya. Jadi semua orang di masa pandemi, apalagi kemarin bulan Juli, begitu banyak orang yang panik, ketakutan, begitu banyak orang yang terdampak dan sakit. Tapi dia yang memberikan waktunya, dia yang menyediakan hidupnya, dia meresikokan dirinya, semuanya untuk jadi kayu bakarnya Tuhan. Sehingga banyak orang yang harusnya celaka, tapi bisa selamat. Harusnya dicekam ketakutan, tapi dapat penghiburan, dapat kekuatan. Dan karena ada orang-orang seperti Ibu Dwi seperti itu, Dr. Dwi yang mau dipakai Tuhan, banyak orang diselamatkan, banyak orang dipulihkan, banyak orang dibangkitkan hidupnya. Saya bersyukur di gereja kita di setiap kota Tuhan bangkitkan dokter-dokter yang luar biasa, yang memakai talentanya,
memakai skillnya, profesinya, untuk menyembuhkan, untuk merawat, untuk menolong, untuk menjadi berkat. Itu revival ministry, itu pelayanan kebangkitan. Di Jakarta kita bersyukur ada Dr. Dani Juanda yang Tuhan pakai untuk menolong, untuk menjadi berkat, untuk menguatkan, untuk merawat, dan membawa kesembuhan dari Tuhan kepada yang membutuhkan. Saya lihat kemarin juga bahkan istri saya, Pastor Nita, gak henti-hentinya pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore. Terus mengkoordinasikan. Ketika itu begitu banyak orang yang membutuhkan, terus kita kirimkan banyak bantuan sana sini. Gak pandang peduli dari gereja mana, Kristen apa tidak Kristen. Kita salurkan bantuan, jadi berkat buat sebanyak mungkin orang. Saya mau ngomong sama saudara, itu butuh hati revival. Itu butuh hati yang penuh belas kasihan, yang mau dipakai Tuhan jadi kayu bakarnya Tuhan untuk menyembuhkan yang sakit, merawat yang terluka, menguatkan yang lemah, dan membawa kebangkitan. Doa saya Anda juga bisa dipakai Tuhan.